Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulia Ifla Alvina dengan NIM 0301192117. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural dan pendidikan karakter. Pendidikan multikultural atau multicultural education merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa. Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan pendidikan. Pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian dalam proses pendidikan. Anderson dan Koster berpendapat bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian, James Bank mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan atau anugerah Tuhan atau sunatullah. Aziumardi Azra mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur, lingkungan masyarakat tertentu, atau bahkan demi secara keseluruhan. Prudence Crandall mengemukakan akan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik, baik dari aspek keragaman, suku, etnis, ras, agama, atau aliran kepercayaan dan budaya kultur. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, semuanya itu hampir sama mendefinisikan pendidikan multikultural. Pada intinya, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural itu mengajarkan untuk saling menghargai setiap perbedaan, menanamkan sikap-sikap toleransi, sikap saling menghargai, memelihara saling pengertian, keterbukaan dalam keragaman etnis, ras, kultural, dan agama. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang pendidikan karakter. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Debniknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, atau watak. Adapun yang dimaksud berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya mengubah atau membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang saja.
Sedangkan di dalam terminologi Islam, karakter disamakan dengan khuluq atau bentuk tunggal dari kata akhlak. Akhlak yaitu kondisi batiniah dalam dan dari lahiriah, dari luar manusia. Kata akhlak berasal dari kata kholaqa yang berarti perangai, tabiat, adat, istiadat. Dan menurut pendekatan etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang bentuk mufradnya adalah khuluqun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat ini mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kholqun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan kholik yang artinya pencipta dan makhluk yang artinya diciptakan. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya keluar perbuatan-perbuatan dengan mudah, ringan, tanpa perlu berpikir dan merenung. Akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul dengan sesamanya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Al-Ghazali menerangkan bahwa khuluq adalah suatu kondisi dalam jiwa yang suci, dan dari kondisi itu tumbuh suatu aktivitas yang mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter dan pengertian budaya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Istilah pendidikan karakter terdiri dari dua unsur, yaitu pendidikan atau tarbiyah dan karakter atau akhlak. Dari dua unsur tersebut akan mendukung yang namanya esensi dan tujuan utama dari pendidikan karakter itu sendiri. Definisi pendidikan dalam bahasa Arab dan definisi Islam sejak dulu. Maksudnya adalah kata tarbiyah ini muncul sejak adanya bahasa Arab itu sendiri. Dan kata tarbiyah ini tidak muncul saat kedatangan Islam, tetapi tidak pula diadopsi dari bahasa asing atau pemikiran asing, melainkan telah ada sebelumnya. Pendidikan dalam bahasa Arab bisa disebut dengan istilah tarbiyah yang berasal dari kata kerja robbah, sedangkan pengajaran dalam bahasa Arab disebut dengan taklim yang berasal dari kata kerja alama, sehingga istilah pendidikan Islam sama dengan tarbiyah Islamiyah. Definisi ini mencakup semua definisi tarbiyah yang secara umum maupun secara khusus. Pendidikan adalah perawatan, perbaikan, pengurusan terhadap pihak yang dididik dengan menggabungkan unsur-unsur pendidikan di dalam jiwanya, sehingga ia menjadi matang dan mencapai tingkat sempurna yang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan pengertian istilah karakter atau akhlak telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, yakni dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik berbudaya baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif,
bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat serta keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter ini diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter secara optimal. Dan dalam sumber lain disebutkan bahwa pendidikan karakter itu adalah usaha yang dengan sengaja atau secara sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas manusia baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu saja, tetapi juga baik untuk masyarakat serta keseluruhannya. Yang kedua adalah pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bentuk jamak dari kata budi atau akal. Jadi budaya itu adalah segala hal yang bersangkut pautnya dengan akal. Selain itu juga budaya juga berarti budi dan daya atau budi atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah mencapai kebiasaan yang susah untuk diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit atau susah, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan itu mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Maksudnya adalah mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik pada objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisha Fitri dengan NIM 0301192143 akan menjelaskan mengenai hubungan pendidikan multikultural dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan kepada siswa untuk tidak membedakan sesama antara ras, suku, bahasa, status sosial, agama, dan juga lainnya. Jadi intinya pendidikan multikultural ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling bertoleransi, saling menerima perbedaan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Nah, James Banks juga mengatakan bahwa pendidikan multikultural ini ialah suatu ide ataupun suatu pembaruan sistem pendidikan, yakni
tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, atau juga siswa yang berkebutuhan khusus, atau bahkan siswa yang berasal dari kelompok suatu ras ataupun etnis budaya gitu ya. Jadi masing-masing siswa tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kesempatan yang sama, memiliki peluang yang sama. Tidak ada siswa yang dibanggakan, siswa yang dispesialkan, atau siswa yang dikucilkan gitu. Nah, terkait karakter, kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa karakter itu adalah suatu pembiasaan yang berasal dari pola pikir, kebiasaan sifat, tindakan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut berubah ataupun berubah menjadi suatu karakter, yakni suatu pribadi ataupun sifat yang permanen pada diri manusia gitu. Nah, jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang terarah, terencana. Maknanya pendidikan ini sengaja dilakukan agar karakter siswa bisa lebih terarah, bisa lebih terkontrol, bisa lebih mengikuti pada aturan norma, baik itu norma pada negara seperti norma Pancasila atau juga norma dalam agama, yaitu norma yang telah diajarkan oleh agama Islam. Jadi pendidikan ini diciptakan agar siswa bisa memiliki karakter yang insan kamil, ataupun karakter yang berakhlakul karimah, karakter yang baik. Nah, jadi pendidikan multikultural ini tentu memiliki hubungan yang sangat erat dengan karakter, karena pendidikan multikultural itu tadi mengajarkan saling toleransi, saling menerima perbedaan gitu kan. Nah, jadi dengan kebiasaan-kebiasaan saling menerima, maka akan terciptanya suatu karakter yang juga saling menerima, saling menghargai. Jadi kita pahami bahwa pendidikan dengan pendekatan multikultural ini sangat cocok diterapkan di Indonesia untuk pembentukan karakter generasi bangsa yang kokoh berdasarkan pengakuan keragaman. Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, yang begitu bervariasi, sehingga perlu adanya pendidikan multikultural di dalam suatu pembentukan karakter siswa gitu kan. Nah, dalam penerapannya juga harus luas, harus bertahap, dan juga tidak indoktriner, artinya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah yang ada. Jadi kita harus menyocokkan sistem yang ada. Dan juga pendidikan multikultural ini erat dengan nilai-nilai dan juga pembiasaan, sehingga pembelajaran, tauladan, rasa apresiasi positif dan juga daya kreatif akan timbul dengan seiring berjalannya pembiasaan yang dilakukan ataupun pembelajaran yang dilakukan. Jadi kompetensi guru menjadi sesuatu yang sangat penting, karena guru ini sebagai pengarah, sebagai motor pendidikan dengan pendidikan multikultural. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwasanya pendidikan multikultural ini harus diterapkan dalam proses pembelajaran melalui proses pembiasaan. Nah, pembelajaran multikultural dilakukan dengan pembentukan pola pikir, sikap, tindakan, dan juga pembiasaan sehingga muncul kesadaran. Nah, yang mana kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi suatu karakter bagi diri peserta didik. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia merupakan bagian dari keragaman budaya Indonesia. Jika dikelola dengan baik, akan mampu membentuk karakter kebangsaan ke Indonesia yang kokoh. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Karena itu,
Pendidikan multikultural sangat memiliki kontribusi dalam menyukseskan kebijakan pendidikan berbasis karakter yang dapat menjadi perekat budaya bangsa. Pendidikan karakter bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai perilaku atau karakter warga belajar yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Insan kamil merupakan insan sempurna sebagai manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan masyarakat, bangsa dan agamanya di tengah keragaman kehidupan. Untuk itu. Pendidikan multikultural sebagai menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praktis pendidikan Indonesia.